Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada hari ini, yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai budaya positif, yaitu itu ada dalam modul 1.4 dalam materi guru penggerak. Nah, sebelum kita mulai, agar kita lebih siap lagi, mari kita melakukan ice breaking. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat ada kotak dengan warna merah, betul. Yang kedua, hijau. Kemudian apa ini? Biru dan juga kuning. Nah, kita akan memulai dengan mengatakan warnanya. Ingat-ingat, subjeknya adalah warna, bukan huruf. Silakan. Apa ini? Merah, hijau, biru. Hati-hati. Kita yang katakan di sini adalah warnanya. Biru. Kuning. Betul. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu berikut ini sesuai dengan warnanya. Ingat-ingat warnanya. Nah, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Apa ini? Merah. Oke. Hijau. Sudah mulai siang, sudah mulai ngantuk. Apa ini? Ungu. Ini? Ungu. Ini ungu. Ini sebenarnya adalah warna merah muda. Iya, betul. Ini Biru. dan juga Merah. ini adalah warna Ungu. ungu. Oke. Tepuk tangan. Hebat sekali. Terima kasih. Itu tadi adalah ice breaking saja. Kita belum masuk pada materi. Nah, sekarang sebelum kita mulai materinya, agar kita lebih siap lagi, mari kita berdoa dulu agar nanti apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan lanjut ke materi. Di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar mengenai perbedaan stimulus, respon, dan juga teori kontrol. Apa itu stimulus, respon, dan apa itu teori kontrol? Nah, di sini untuk stimulus respon ini realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi kebutuhan kita semua ya sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mendengar kita melakukan sesuatu ini yang sama, berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi apabila ada sesuatu yang buruk, itu adalah memang suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya dan saya pun bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan itu adalah suatu tujuan yang gagal. Untuk metode berpikirnya menang atau kalah. Nah, sedangkan teori kontrol
realitas atau kebutuhan kita itu jelas berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan orang lain juga sama tidak bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa hanyalah kita sendiri. Kolaborasi dan konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya itu menang dan menang. Nah, ini dia disiplin positif dan kebajikan universal. Apa itu sebenarnya disiplin positif dan kebajikan universal? Ini disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Kalau kita memiliki motivasi internal, nah kita ini membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari dorongan dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki disiplin diri ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena berdasarkan tindakan dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena kalau memiliki motivasi ekstrinsik itu yang berubah itu sangat cepat sekali nanti, bukan berdasarkan keinginan atau kesadaran diri sendiri. Yang nomor 4, nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yang baru-baru ini sering kita dengar, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Mungkin dari teman-teman juga saat ini sudah sering sekali mendengar istilah dari profil pelajar Pancasila. Nah, itu sudah dijabarkan di situ nilai-nilainya apa saja. Sebenarnya disiplin positif ini setiap orang, setiap lembaga itu bisa berbeda-beda tergantung keyakinannya sesuai dengan lembaga tersebut. Nah, bisa berbeda, kita bisa membuatnya sendiri sesuai keyakinannya sendiri. Nah, ini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi pada perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena kan disiplin itu biasanya berkonotasi negatif sehingga menimbulkan suatu ketidaknyamanan saat kita melaksanakan, karena di situ biasanya ada sanksi atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau melaksanakan disiplin ini biasanya ada imbalan atau penghargaan. Kita kalau melaksanakan suatu aturan itu ada imbalan atau penghargaannya karena telah melakukan disiplin atau peraturan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya ada orang yang membuat aturan tersebut, mereka ingin mengontrol orang lain tersebut sehingga menjadi seseorang yang mereka seperti yang mereka inginkan, dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka di situ maksudnya adalah orang-orang yang membuat aturan disiplin tersebut. Nah, ini dia tema atau materi yang banyak sekali menimbulkan orang-orang bertanya-tanya. Judulnya saja sudah sangat menarik, dan saya pertama kali membaca materi ini dihukum oleh penghargaan itu agak oh iya ya, apa iya? Terus saya berpikir, oh iya ya benar. Seperti saya ulangi terus mikir, masa iya apa begitu gitu. Nah, itu kita akan bahas di sini berdasarkan penelitiannya Alficon dalam Punished by Rewards tahun 1993
melalui wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, ini. Nah, hukuman dan penghargaan berdasarkan penelitiannya tadi, Alfikon itu adalah sesuatu yang batasannya itu sangat tipis. Jadi apabila mendapatkan penghargaan itu dalam arti di sini ya mendapatkan hukuman. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita memberikan suatu penghargaan secara terus dan terus, nah dalam jangka pendek itu akan berpengaruh. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Jadi apabila kita mendapat penghargaan atau kita memberikan penghargaan itu tidak efektif, tidak membuat lantas seseorang bisa menjadi termotivasi secara intrinsik. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Maksudnya kalau kita memberikan penghargaan, suatu penghargaan kepada anak-anak saat lomba misalnya. Nah, menurut penelitiannya Alfikon itu, misalnya ada satu anak yang kita beri penghargaan sementara yang lain tidak. Nah, yang lain itu yang merasa mereka juga sudah berusaha, sama-sama berusaha itu akan memiliki pandangan yang negatif terhadap orang yang memberikan penghargaan tersebut. Misalnya begini, Bu Yuli memberikan suatu penghargaan kepada salah satu muridnya. Nah, sementara yang lain tidak, maka yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut akan berpikir negatif terhadap Ibu Yuli karena anak tersebut merasa dia sudah sama-sama berusaha. Nah, seperti itu gambarannya kurang lebih. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya seseorang itu tidak mendapatkan penghargaan padahal dia sudah berusaha dan kemudian mendapatkan penghargaan. Nah, saat dia sudah memperolehnya, kemudian saat itu setelah mendapatkan penghargaan, maka motivasinya akan berkurang sehingga kualitasnya pada poin selanjutnya yaitu kualitasnya akan semakin menurun, bukan menjadikan itu sebagai suatu motivasi karena telah memperoleh penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini, setelah seseorang memperoleh penghargaan, karena dia sudah merasa dia sudah melakukan yang terbaik, dia sudah mendapatkan, oh inilah aku sudah mendapat penghargaan, berarti sudah diakui. Selanjutnya dia akan merasa terlena, kemudian kreativitasnya, ide-idenya akan semakin menurun karena sudah mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai. Dan penghargaan bersifat menghukum. Ini menurut penelitian tadi, Alfikon tadi. Motivasi dari dalam diri atau intrinsiknya kurang sehingga poin-poin yang tadi itu bisa muncul. Nah, pada saat kami melakukan diskusi ini mengenai hukuman dan penghargaan ini, ternyata ada banyak sekali perbedaan pendapat di sini. Kita tidak dosa kok kalau tidak mengikuti atau tidak setuju dengan penelitian tersebut. Jadi kita boleh berbeda pendapat karena di sini subjeknya yang diteliti itu mungkin berbeda. Jadi misalnya kita tidak setuju kalau misalnya anak yang diberi penghargaan itu kualitasnya akan menurun atau ide-idenya akan menurun seperti itu. Nah, bagaimana dengan saat lomba? Apakah kita tidak boleh memberikan suatu hadiah? Apakah kita saat anak-anak melaksanakan kegiatan kita tidak boleh memberikan mereka suatu penghargaan atau piala misalnya? Kalau menurut saya, secara pribadi menurut saya ini itu tetap boleh, tetap bisa diberikan penghargaan karena semuanya itu tergantung pada cara kita memberikan pengertian tersebut. Nah, bagaimana kita memotivasi anak-anak untuk tetap
memiliki semangat, memiliki motivasi dari dalam dirinya atau intrinsik. Kita pasti sudah sering melakukannya, sudah sering menjelaskannya kepada anak-anak. Kita beri motivasi agar setelah mendapatkan penghargaan atau sesuatu yang mereka ingin capai, nah kualitasnya bukan semakin menurun tapi akan semakin meningkat. Di sini semuanya guru pasti sudah tahu cara-caranya, kiat-kiatnya gitu. Kemudian, restitusi. Restitusi ini intinya adalah suatu langkah-langkah yang kita ambil apabila ada anak-anak yang sedang mengalami suatu masalah atau memiliki suatu kasus. Restitusi di sini memiliki tujuan dan disiplin positif yang memulihkan dirinya. Bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif dari dalam diri dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Monggo silakan masuk. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kadang-kadang seseorang itu melakukan sesuatu itu pasti kan ada tujuannya. Nah, ini untuk bertahan hidup karena mereka membutuhkan sesuatu atau membutuhkan job misalnya. Itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian mereka juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Yang pasti kita juga sama. Kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin orang lain itu memberikan apresiasi atau perasaannya, mengungkapkan perasaannya sehingga kita itu merasa oh itu kebutuhan kita salah satunya sudah terpenuhi karena orang lain tersebut mencurahkan atau memberikan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kalau kebebasan biasanya anak-anak ini sering ingin mendapatkannya. Jadi kalau misalnya di dalam kelas ada anak yang pengennya keluar dari kelas, maksudnya bukan keluar dari kelas, keluar dari sekolahan, bukan. Kita mengajar, memberikan materi. Nah, anak-anak itu ada yang pengennya keluar, diajak main keluar. Karena kalau saya sendiri juga gampang bosan, jadi pengennya juga tidak selalu belajar itu ada di dalam tembok. Kalau saya seperti itu kita bisa bebas main di luar. Nah, anak-anak kebetulan kita adalah guru-guru TK, jadi pasti tahu di sini. Maksudnya kebebasan itu anak-anak juga pengen main secara bebas di luar. Kemudian kesenangan atau fun, ini butuh sekali, bukan cuma anak-anak, tapi kita juga sangat butuh ini kesenangan. Tapi kadang-kadang dalam artian negatif, kesenangan atau fun ini hampir mirip seperti kebebasan, tapi dalam kesenangan ini mereka biasanya lebih sering di luar. Mereka membutuhkan sesuatu yang membuat mereka merasa tertarik sehingga butuh bersenang-senang. Dan juga yang terakhir penguasaan atau power, ini rasa diakui. Misalnya ada anak-anak tertentu itu melakukan sesuatu karena ingin diakui kalau mereka itu memiliki kekuasaan atau lebih dominan. Nah, ini yang tadi langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Restitusi itu langkah-langkah yang diambil karena ada suatu kasus atau suatu peristiwa yang membuat anak-anak dalam masalah. Nah, kita selesaikan dengan cara restitusi. Ini dilakukan oleh pendidik atau bahkan orang tua juga bisa, agar anaknya itu pada akhirnya menjadi mandiri, bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini dia langkah-langkah
misalnya ada 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, apa itu semuanya? Menstabilkan identitas itu maksudnya kita bertanya pada anak, oh tadi kamu kenapa? Atau kamu melakukan apa? Nah, itu maksudnya menstabilkan identitasnya. Jadi apa yang dilakukan tadi, kesalahan apa? Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kenapa tadi setelah ditanya, nah kita akan mengerucut pada tindakan apa tadi yang dilakukan. Nah, kita beri pengertian bahwa hal tersebut benar atau salah, kita tanyakan. Apakah kalau itu salah, nah kita tanyakan keyakinannya. Lalu apa yang akan kita lakukan kalau setelah kita melakukan kesalahan, langkah apa selanjutnya? Nah itu pada akhirnya akan membuat anak menyelesaikan masalahnya. Kita tuntun anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dalam indikator taman kanak-kanak juga ada hal ini, menyelesaikan masalah secara sederhana, itu ada. Nah ini selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ini tadi sebelum saya mulai tadi ada yang bertanya, kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah kalau keyakinan kelas ini lebih fleksibel, jadi anak-anak atau peserta didik dan kita sebagai guru itu berdiskusi bersama untuk menentukan keyakinan kelas. Nah kalau peraturan ini kan biasanya identik dengan sesuatu yang menuntut. Nah kalau peraturan itu kan biasanya akan melaksanakannya itu kurang ikhlas biasanya. Ini dia, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ini kalau keyakinan kelas, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Artinya anak-anak itu karena tidak membuat peraturan itu bersama, nah akhirnya tidak tahu ini melaksanakannya ya karena itu tertulis, dan apabila tidak melaksanakannya akan mendapatkan sanksi. Itu biasanya peraturan itu lebih keras, lebih lurus. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas ini bisa disusun lewat, misalnya nanti kalau sudah jadi membuat keyakinan kelas bersama-sama itu bisa dipasang di poster atau banner gitu, dipasang di depan kelas bisa. Nah di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Dulu mungkin ada yang di posisi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau mungkin bisa sebagai teman. Nah, tapi ini hati-hati. Saya bacakan dulu satu-satu. Untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini tidak hanya terjadi pada saat kita masih zaman-zamannya masih sekolah gitu, pembulian. Karena menghukum atau bullying itu kan bisa secara fisik dan juga secara verbal. Ini sama, posisi kontrol guru sebagai penghukum ini kadang tidak disengaja menggunakan kata-kata. Nah, yang itu ternyata di posisi sebagai penghukum karena kata-kata tersebut mungkin menancap atau masuk ke dalam pikirannya seorang siswa atau murid. Nah, hasilnya murid tersebut setelah mendapatkan, maksudnya guru itu adalah nasihat tapi dengan kata-kata yang salah, itu mereka akan menjadi marah, mendendam, atau bersifat agresif. Karena di posisi sebagai penghukum ini biasanya guru itu kelihatan lebih galak, menggunakan menunjuk-nunjuk anak. Nah itu biasanya penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah ini kata-katanya guru itu bernada suara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi seolah-olah anak tersebut itu merasa karena
adalah salah dia, semuanya adalah salah dia. Jadi guru itu memojokkan anak atau memposisikan anak itu seperti itu. Jadi dia merasa seolah-olah semuanya itu salah dia. Nah, ini dia yang ketiga, posisi sebagai teman ini hati-hati, karena kita bermaksud untuk dekat dengan anak. Kita bermaksud untuk kita posisi sebagai teman ini. Jadi kita bisa seperti tidak ada batasannya. Anak-anak secara nyaman dengan kita, namun akhirnya ada yang kelewat batas. Nah, ini guru itu berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Karena tadi kelihatannya seperti tidak ada batasnya, jadi kelewat batas karena sebagai teman, anggap saja sebagai teman gitu. Kemudian sebagai pemantau. Nah, berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, hasilnya memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar peraturan sekolah, memantau kesalahan yang dilakukan oleh anak. Nah, ini sebaiknya kita di posisi mana nih? Nah, sebaiknya kita ada di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini mengerucut pada tadi, akhirnya segitiga restitusi, yaitu anak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Di posisi sebagai manajer ini, guru bertanya kepada anak, nah, kamu tahu tidak salah kamu apa? Nah, misalnya datangnya terlambat, terus dia akan menjawab datang terlambat. Nah, apa konsekuensinya? Nah, anak akan menjelaskan sendiri. Terus apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Nah, anak akan mencari tahu sendiri. Setelah ini saya akan seperti ini, tidak akan mengulanginya lagi. Nah, dia akan berpikir bersama. Nah, guru menuntun anak untuk berpikir mengenai apa kesalahannya, kemudian solusi apa yang akan diambil, seperti itu. Nah, ini sesi pertanyaan. Tadi materi-materinya sudah saya berikan. Silakan apabila ada yang bertanya. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yuliani dari TK Gempol. Saya ingin bertanya, apakah artinya dengan memberikan penghargaan pada anak yang dapat membuat prestasi mereka menurun? Maksudnya gimana ini? Ya, satu pertanyaan saya langsung jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, penghargaan itu sekali lagi tidak selalu akan membuat seseorang itu akan menurun prestasinya atau motivasinya akan turun. Nah, semakin ada motivasi intrinsik dalam diri seseorang, maka motivasinya akan semakin kuat. Jadi tidak selalu dalam posisi penghargaan itu adalah sesuatu yang salah. Kita memberikan penghargaan itu adalah sesuatu kesalahan yang besar. Tidak selalu seperti itu. Itu tadi adalah berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Alfikon. Nah, hasilnya seperti itu. Tapi kita sebelum memberi penghargaan, kita juga harus menjelaskan dulu kepada anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya bisa berusaha lebih lagi, terus atau yang lain juga diberi sesuatu yang simple, misalnya perkataan-perkataan yang bisa menjadi sebuah penghargaan untuk dia. Jadi penghargaan itu kan tidak selalu berupa barang seperti itu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi itu penghargaan itu bukan sesuatu yang salah atau dosa kalau kita memberikan suatu penghargaan, karena berdasarkan tadi penelitiannya Alfikon itu penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Jadi kredibilitasnya menurun seiring dengan dia mendapatkan penghargaan. Satu penghargaan akan membuat seseorang itu menjadi drop, karena bukan drop ya,
karena dia sudah mencapai sesuatu itu, jadi dia akan bersantai, dia akan merasa ini sudah saya capai, jadi santailah gitu. Tapi ada juga yang tidak seperti itu, tergantung orangnya dan tergantung bagaimana cara kita memberikan pengertian sebelum kita memberikan penghargaan tersebut, tergantung kondisinya. Dan semakin baik motivasi intrinsiknya, maka akan semakin kuat dia melakukan suatu perubahan. Seperti itu jawaban saya. Ibu Yuli bagaimana? Terima kasih atas jawabannya, sangat membantu kami dalam menerima presentasi panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti dari TK Mumpung. Saya ingin bertanya, apakah dengan melakukan restitusi, apakah akan meminimalisir pengulangan terhadap kesalahan yang telah dilakukan? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya. Restitusi itu bisa dilakukan, maksudnya hasilnya tidak langsung terlihat saat itu juga. Jadi hasilnya itu tidak langsung saat itu juga kita melakukan restitusi, dan saat itu juga anak-anak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kali atau ketiga kalinya. Jadi kita butuh proses, semuanya berproses, tidak semata-mata karena restitusi kemudian perilaku anak menjadi berubah lebih baik lagi, tidak seperti itu. Semuanya tetap butuh proses, apalagi untuk anak usia dini ya. Ini prosesnya mungkin lebih lama karena mereka itu tadi, kembali lagi tadi, motivasinya itu masih berubah-ubah seperti itu. Bagaimana Ibu Sunarti? Baik, terima kasih atas jawaban. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan selanjutnya silakan, kalau ada yang bertanya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana dari TK Dharma Wanita Kalong. Anak usia dini, bagaimana cara membuat atau menerapkan keyakinan kelas? Nah, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk saya ulangi tadi pertanyaannya, untuk anak usia dini, usia TK atau kelompok bermain atau PAUD itu, bagaimana cara melakukan keyakinan kelas. Nah, sebenarnya secara tidak sadar, bukan tidak sadar ya, secara tidak langsung kita sebenarnya sudah melakukan keyakinan kelas itu hampir setiap hari. Karena untuk TK kan biasanya kita tanya pemimpinnya misalnya, oh hari ini mau apa, main apa. Nah seperti itu biasanya anak-anak akan menuangkan ide-idenya tersebut. Nah namun untuk keyakinan kelas yang dibuat setiap hari itu kan tidak tertulis, tidak kita cetak di dalam banner atau poster begitu. Nah biasanya anak-anak setiap hari akan menuangkan idenya sendiri, kan anak-anak itu gampang bosan, terus aturan-aturannya untuk mereka yang mereka buat sendiri, yang disepakati bersama-sama itu kadang-kadang ganti-ganti. Oh hari ini mau main ini, hari ini mau main itu, mau main di luar. Nah begitu, itu termasuk bisa jadi peraturan kelas. Namun kita tanya, biasanya ditanya hari ini mau main ini. Nah nanti misalnya ada anak yang merebut mainan, bagaimana? Nah itu termasuk keyakinan kelas seperti itu. Tapi sebaiknya ada keyakinan kelas itu yang ditulis atau dicetak dalam banner
bersama.